pendapat Mas Enggar gimana terkait upgrade materi ini? Karena memang sekarang peternak entok juga banyak begitu, persaingan semakin ketat begitu ya. Iya. Apakah itu alasannya Mas Enggar? Iya Bang, salah satunya itu Bang. Apalagi kan sekarang masih istilah itu digempur era 1 meter up gitu loh Bang. Oke. Kita sudah ada di kandangnya Mas Enggar, tepatnya di desa apa ya Mas? Kalau Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Kabupaten Jawa Tengah. Purworejo, Jawa Tengah. Nah, ini kita ada di kandang entok jumbo ya, begitu ya. Dan ada 4 ekor dan sebetulnya banyak, cuman ini yang memang disekat ya Mas ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas, ini untuk entok-entok ini kenapa kok kemudian disekat tersendiri, dan ini jumlahnya ada 4, apakah sebuah pasang atau bagaimana? Iya Bang. Ini kan gimana ya? Buat persiapan regenerasi induk. Oh, Takutnya kan nanti kalau nggak disekat, ini dihajar sama yang pejantan indukan yang lain. Artinya memang ini disiapkan untuk upgrade materi begitu ya. Iya. Nah, untuk tema kali ini kita memang mau membahas soal itu Mas Enggar. Mungkin kalau pendapat Mas Enggar gimana terkait upgrade materi ini? Karena memang sekarang peternak entok juga banyak begitu, persaingan semakin ketat begitu ya. Iya. Apakah itu alasannya Mas Enggar? Iya Bang, salah satunya itu Bang. Apalagi kan sekarang masih istilah itu digempur era 1 meter up gitu loh Bang. Oke. 1 meter up itu memang untuk entok-entok apa bahasanya, untuk kontes ya, bisa Iya. dikatakan begitu ya. Iya Bang. Jadi mungkin lebih jelasnya lagi dari awal, segmen yang diambil oleh Mas Enggar ini memang untuk entok apa namanya, kontes begitu ya. Iya. Entok kontes atau materi kandang. Materi gitu. kandang. Tentu saja harganya lumayan perih nih untuk entok-entoknya Mas Enggar. Mungkin bisa diceritakan Mas, ini entok-entok jenis apa dan dari mana? Mungkin kalau di entok ada terah mungkin ya, Iya. darahan. Kalau ini yang sepasang, yang ujung itu Bang, Oke. itu kan masih darahnya sambu. Oke, itu anaknya sambo ya. Anaknya sambu itu. Yang Satu pasang, yang ujung. ujung lah. Iya. Terus ini ya yang barat. Wah, ini yang Kalau ini tronton Mas, tronton ya. dari Mas Hendrik. Harus jauh-jauh ini didatangkan dari mana Mas kalau Mas Hendrik? Dari Blitar Barat. dari Blitar langsung ya. Iya. Memang ini berarti tronton ya? Iya. Memang identik dengan apa namanya, entok jumbo tronton ya, Tronton. Blitar itu ya. Tronton grup bisa dikatakan begitu. Dan kalau yang ini memang kepalanya cukup pekat. Untuk perawatannya sendiri bagaimana Mas? Ada perawatan khususkah untuk entok-entok yang baru didatangkan ini? Kalau itu pasti. Kemarin sempat ini baru unboxing itu kan. Ya. Saya kasih herbaltik itu. Kasih herbaltik. Terus saya mandikan. Oke. Treatmentnya begitu ya? Iya. Untuk entok-entok ini memang perlu perawatan yang lebih apa namanya, ekstra ya dibandingkan entok-entok biasa. Cuman memang kalau dari style ini umur berapa kalau boleh tahu? Kalau ini sekitar 3 bulanan masih kurang sih Bang. 3 bulan kurang. 3 Panjang bulan sudah kurang. berapa? Kalau yang anakan sambu itu panjang pejantan 97. 97. Itu umur masih 2 bulan setengah. Oke. Terus kemudian yang Kalau yang ini 95. 95 baru datang tapi ya. Iya. Dan sepasang ini. Sepasang Bang. Upgrade materi itu apa sih Mas? Kelebihan dan kelemahannya mungkin ya. Kalau inbreed sama crossbreed. Kalau inbreed, Ya. Inbreed Satu paling indukan gitu. satu indukan itu takutnya gini Bang, kembali lagi ke genetik awal. Betul. Makanya lebih aman mendatangkan dari luar ya. Iya. Dengan ukuran tentu saja standarnya, ada standarnya. Kalau idealnya berapa kalau yang betina? Kalau betina paling 80-an sih. 80 sekarang ya? 80 ya. Kalau di era-era sekarang 80 cm. 80 cm. Mungkin kalau dulu awal jumbo pernah memperhatikan nggak Mas? Panjang berapa?
Kalau dulu awal-awal Iya, 70 70 sudah panjang dulu 72, ya. Sekarang 80 luar biasa untuk betinanya. Yang jantannya Kalau jantan dulu itu paling 95. 95 udah besar ya. Iya. Dan sekarang rata-rata sudah 1 meter. 1 meter up. Memang untuk entok jumbo di ukuran panjang. Kalau berat Kalau berat, kalau ini paling masih berapa ya, 2 atau 3 kiloan ini. Dan penting nggak sih Mas kalau di sisi beratnya kalau di kontes? Kalau di kontes penting itu Bang, penting. Cuman tidak bisa kemudian hanya berat saja ya. Iya. Berat tapi obesitas, stylenya nggak dapet juga. Nah itu salah satu treatment yang dilakukan Mas Enggar di kandang ini, tentu saja dengan pakem kandang masing-masing ya. Di Mas Enggar ini kalau boleh tahu untuk ransum pakannya apa aja Mas? Kalau ini masih saya kasih konsentrat 594 itu Bang. Oke. Sama jagung giling. Terus tak tambah nasi. Iya. Paling tak tambah kalsium. Siap itu. 594 itu tulang biasanya ya untuk ayam aduan. Ayam Bangkok maksudnya. Aduan. Oke. Artinya memang yang dipus adalah karkasnya. Apa namanya tulangannya begitu ya. Setelah tulangan jadi baru nggarap bobotnya. Biasanya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi memang untuk entok-entok ini membutuhkan treatment khusus bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk yang dari Blitar ini dari style ada perbedaan nggak Mas di antara dua entok ini dari dua kandang ya? Iya. Istilahnya. Kalau style yang dari Blitar lebih ini sih Mas. Ya. Cuman kalau panjang sama lingkar dada mungkin ya lebih panjang yang itu. Yang sambu itu ya? Yang sambu itu dari kecil ya? Iya. Dari mintian. Dari minti itu artinya. Kalau ini yang barat ini di usia? Di usia 3 bulanan Bang. Ini baru kok. Belum lama berarti ini ya? Lama. Kotaknya masih ada ya? Masih ada itu Bang. Kita nanti cek kotaknya dari boxnya. Ini baru. Oh iya. Kalau itu kan langsung dari Mas Hendrik juga. Oh iya, ini dari 2 Hendrik ini berarti. Iya. Cuma yang satu dari Blitar. Iya. Oke, jadi memang untuk update materi kita memang tidak bisa asal ya ambilnya ya. Artinya asal itu memang punya, kalau upgrade materi harus lebih naik begitulah ya. Iya. Sementara Blitar memang selama ini dikenal sebagai apa maksudnya, cikal bakalnya tronton begitu di sana, makanya kemudian ngambil di sana. Kemarin Mas Kirana nih Mas yang ngambilin. Mana Mas Kirana loh, di supervisi sama Mas di tangga. Jadi memang didatangkan langsung dari Blitar karena pertimbangan itu, dan kita bisa lihat nih untuk bisa Mas mungkin Mas. Ini dari jenis tronton ya. Kelebihannya stylenya seperti apa Mas? Mungkin bisa dipegang lah. Jadi kalau posisi perform lagi nyetel bahasanya gitu bisa tinggi sekali. Nah ini karena nanti kita lihat lebih detail lagi, tapi ini masih kecil suaranya, masih kayak gitu Om. Masih 2 bulan lebih sedikit, belum ada 3 bulan. Ini rencana nanti untuk dikembangkan di 2 indukan ini berarti 2 pasang ini ya. Iya. Tidak kemudian untuk dicampur dengan yang lainnya. Nah Mas, mungkin dari ini Mas, prospek ini kan mendatangkannya juga harganya per ini. Jualnya bagaimana Mas? Alhamdulillah selama ini ya masih ada yang ini sih Mas, masih ada yang beli. Untuk kelas ini ya? Artinya memang masih ada pasar, peluangnya masih terbuka lebar ya. Dan ini bukan untuk di sementara ini, belum masuk ke pedaging itu buka ya. Belum. Kalau pedaging ya entok satu bisa dapat basong berapa ini. Jadi memang ini memang diproyeksikan untuk performnya. Senang saya lihat stylenya ini ya. Jadi
Kelebihan, kalau yang pekat, kepala pekat ini memang punya anu ya Mas, ada keistimewaan sendiri kalau sekarang. Enggak Peci pasti cut. Bang ya. Cuman ada yang seneng memang ya. Cuman ada yang seneng aja. Oke, jadi kebetulan memang ini requestnya yang pekat atau memang kebetulan dapat yang ini? Memang kebetulan dapat yang ini. Kebetulan saja. Iya, kebetulan saja. Jadi memang nggak, yuk kemudian harus kepala pekat ini ya sambo ya nggak pekat kan ini sambo nih. Nah ini anakan sambo, dilihat dari kecil nih. Nah, kalau dedeknya meh podo, cuman style ya, sekali lagi kita lihat iya. style. Untuk lingkar dada memang agak beda, tapi untuk ciri-ciri khas di jumbo tronton sendiri apa Mas? Yang Kalau tronton kan gimana ya Bang? Rata-rata tegap, ekor ke bawah gitu. begitu ya. Mm-mm. Jadi stylenya begitu, khasnya gitu Khasnya ya. tronton. Jadi bukan hanya panjang, Bukan. tetap Enggak, style itu tetap style dapat kan. dapat ya. Mm-mm. Nah asal panjang juga, yang deprok pun panjang. Gitu. Tapi kalau dikonteskan nggak jadi. Oke, terima kasih. Kalau ada mungkin Mas pengalaman untuk memelihara entok jumbo ini, suka dukanya apa Mas? Suka dukanya Bang. Banyak. Banyak sukanya apa bukan sukanya? Pas waktu perawatan itu Bang, kalau yang nggak jadi, kan dari kecil biasanya saya kasih susu Bang. Ya, ada perlakuan khusus ya. Perlakuan khusus. Jadi kalau istilah fisiknya nggak kuat, dia juga mencret, ngedrop gitu loh. Ya, sampai rontok bulu, Iya. akhirnya kurang maksimal. Oke, berarti dan itu setiap entok beda-beda ya. Beda-beda Bang. Ada yang di treatment kayak gini nggak masuk, maksudnya terus kemudian apa mencret. Itu ada yang aman dan tidak semua jadi. Berarti pakem kandangnya juga kadang berubah. Iya Bang. Oh, oke. Berarti menyesuaikan kondisi entoknya. Kalau dewasa ini Mas, Kalau dewasa, maksudnya saat ini kondisinya bagaimana? alhamdulillah sih Bang. Kalau untuk yang dewasa lancar, Aman, aman. nggak ada yang sakit ya. Walaupun cuacanya perubahannya lumayan Yang ekstrim ini. Kemarin sempat ada sih Bang yang sakit, tapi kan langsung kita tanganin kan. Langsung terdeteksi. Alhamdulillah sembuh. Jadi memang kalau sampai telat ya Resiko. Iya. Jadi sebetulnya nggak ada resiko saja. Iya. Resikonya memang beternak ya ono lorone, Pasti ada, ono itunya ya. Iya. Oke. Jadi ini sedikit berbagi pengalaman dengan Mas Enggar. Dan ini sebetulnya di kandang ini saya dulu pernah ke sini dan Mas Enggar ini sebetulnya punya entok banyak. Jadi hanya diingat ya Mas. Iya. Ada sebagian yang harus afkir. Ada Bang. Di kandang satunya sana di Desa Guyangan itu, Oke. afkiran dari sini kan tak masukkan ke grade B-an. Iya. Nah menurut Mas Enggar perlu afkir itu ya. Perlu Bang. Karena untuk menyeleksi entok-entok mana yang sesuai dengan bandrol harga begitu ya. Iya. Yang Kalau saya sendiri ya Bang ya, kalau nggak masuk dari segi postur kurang dapet, panjang kurang dapet, saya masukin ke afkiran Bang. Oke. Dan itu biasanya masuk apa kalau di afkir? Grade B. Grade B itu tetap biasanya dipelihara atau untuk pedaging? Saya pelihara sih Bang. Tetap Biasanya, dipelihara, tapi kan saya pisahkan nggak di kandang sini. Oh ya. Cuman karena memang darahnya sebetulnya sama. Hanya performnya yang beda. Iya. Itu pun kemungkinan kalau ditetaskan bertelur ditetaskan bisa seperti yang ada di sini. Bisa Bang, kemungkinan bisa. Cuman di sini displaynya, stylenya memang harus standarnya seperti itu Mas Enggar. Iya. Di panjang 1 meter nanti mungkin ini Insya Allah. target 1 meter berapa bulan lagi? Kalau itu paling masih bisa sih Bang ngejar 1 meteran. Yang anak sambo itu tadi. Sama yang dari itu ya. Insya Allah bisa itu. Masih belum ada 3 bulan ya? Belum. Maksimal umur berapa biasanya? Mentok pertumbuhannya 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Di atas 4 bulan kadang agak susah. Agak susut naiknya. juga. Kadang susut juga. Paling nanti Oke. kalau ini nggak bisa tembus kan, siapa tahu nanti anaknya kan kita mik lagi. Gitu. Oke. Ini kalau mau anak-anaknya gimana? Harus nunggu 6 bulan lagi nih.
Kalau yang itu Atau dijual nih? sementara belum. Enggak. Sementara belum. Yang mau diprogres ke anakannya berarti Mm-mm. nanti ke depannya. Fokus ke breeding berarti Mas. Masih fokus ke breeding bang. Istilahnya gimana yo? Masih merasa tertantang gitu loh. Oke, untuk menghasilkan anakan ini ya. Mm-mm. Siap. Oke, makasih Mas Enggar. Jadi begitu pertemuan kita hari ini, kita sama Mas Enggar di kandang di daerah Banjarsari. Banjarsari. Besok kita sambung lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih sekali informasinya. Nanti kita sambung ke vlog berikutnya Om. Terima kasih Om. Ya.